Selamat datang di training tutorial membuat formulir dengan Google Form. Beberapa menit ke depan, kita akan segera menambah pengetahuan dan keterampilan praktis kita, yaitu membuat formulir di Google Form. Materi ini akan sangat bermanfaat buat Anda yang belum pernah membuat formulir di Google Form, namun sedang atau akan membutuhkan formulir sederhana untuk diisi oleh teman-teman atau rekan-rekan Anda. Materi ini diperuntukkan untuk mereka yang sudah memiliki akun Gmail dan sudah terbiasa menggunakan internet, misalnya menggunakan mesin pencarian atau search engine. Untuk informasi, Google Form itu sudah ada sejak tahun 2008. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan penggunanya dalam mengumpulkan data melalui formulir dan menyebarkan ke orang-orang yang dituju. Contoh, mengisi data alamat, survei, pendaftaran event, konfirmasi undangan, polling, kuis, dan lain-lain. Data yang diperoleh dari formulir tersebut akan langsung terupdate dan tersimpan. Anda dapat mengambil data tersebut kapanpun. Sangat memudahkan. Aplikasi Google Form ini gratis dan sudah banyak yang menggunakan. Meskipun gratis, data yang bisa dimasukkan dalam formulir ini sangat bervariasi, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi, untuk Anda yang perlu dengan segera membuat formulir untuk mengumpulkan data, segeralah gunakan aplikasi Google Form. Sebelum lanjut ke materi bagaimana cara membuat formulir di Google Form, kita ikuti kuis singkatnya dulu ya. Sudah siap menggunakan Google Form? Tentunya sudah ya. Langkah pertama sebelum kita menuju aplikasi Google Form adalah menentukan tujuan penggunaan Google Form itu sendiri. Antara lain adalah menentukan formulir apa yang hendak Anda buat. Menentukan siapa yang nantinya akan mengisi formulir tersebut. Menentukan data apa yang harus diisi oleh pengguna formulir tersebut. Dan kapan Anda akan menggunakannya. Sebagai bentuk latihan, nanti kita akan membuat formulir yaitu formulir data kontak alumni yang nantinya akan ditujukan kepada alumni sekolah SMA X. Isi dari formulirnya antara lain adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Dan kebetulan kita butuh formulir itu 10 menit lagi. Kejelasan penggunaan Google Form ini akan sangat mempercepat proses pembuatannya. Ingat itu baik-baik. Di manakah kita dapat menemukan aplikasi Google Form? Mudah kok. Paling tidak ada 2 cara. Silakan pilih di antaranya. Yang pertama adalah buka Google Search, ketik Google Form, lalu klik hasil teratasnya. Atau ketik alamat ini di browser Anda. Pilih Go to Google Forms. Lalu klik blank. Dengan begitu, kita sudah dapat melihat tampilan awal Google Form kita. Selain memulai dari form kosong atau dari awal, Anda juga dapat menggunakan template yang ada, di mana yang tersedia antara lain adalah contact info, RSVP, party invited, dan sign up. Template lain juga dapat diperoleh di template gallery, baik untuk kebutuhan personal, work, dan education. Setelah ini, kita akan membuat formulirnya, di mana sebelumnya kita sudah menentukan bahwa tujuan dari form ini adalah membuat formulir data kontak alumni yang akan dikirim ke alumni SMA X, di mana isinya adalah nama, alamat, dan nomor telepon, dan kita membutuhkan formulir ini dalam waktu 10 menit lagi. Sebelum lanjut ke materi bagaimana cara membuat formulir di Google Form, kita ikuti kuis singkatnya dulu ya. Saatnya kita membuat formulir. Sebelumnya kita sudah berada di sini, yaitu form kosong yang siap untuk kita olah. Saatnya kita melanjutkan tujuan kita, yaitu membuat formulir data kontak alumni.
Pada bagian judul ini, kita ganti menjadi data kontak alumni. Lalu, tuliskan keterangan di bawahnya. Saat ini, kita tulis saja SMAX. Sekarang kita sudah memiliki judul dan keterangan formulir kita. Berikutnya, kita mulai membuat isi dari formulir kita dengan data yang kita inginkan. Pada pertanyaan pertama, kita tulis nama. Setelah diisi, layar akan terbuka untuk memberikan pilihan untuk kita men-set format jawaban yang kita harapkan. Pada bagian ini, ketika diklik, keluar pilihan itu. Di sini tampil beberapa pilihan, karena untuk mengisi nama hanya perlu jawaban yang pendek, klik ini. Maka, di sini tampak ada tulisan Short Answers. Berikutnya, kita hendak memberikan keterangan pada nama tersebut. Klik ini. Akan tampil pilihan Description dan Response Validation. Kali ini, kita pilih Description. Hasilnya, Description akan tampil di sini. Kali ini, kita tulis saja nama sesuai KTP. Keterangan itu sudah tampil. Karena pertanyaan ini wajib untuk dijawab, maka pertanyaan ini harus kita berikan tanda required. Untuk itu, geser tombol ini hingga berubah menjadi biru. Seperti ini. Artinya, pertanyaan ini harus diisi sebelum formulir dikirim. Selesai deh untuk pertanyaan pertama. Saatnya membuat pertanyaan kedua, yaitu alamat. Untuk menambahkannya, klik tombol plus ini. Maka muncullah baris pertanyaan kedua yang siap untuk kita isi. Pada baris pertanyaan kedua ini, kita tuliskan alamat. Seperti sebelumnya, kita pilih lagi variasi jawabannya. Berhubung alamat itu bisa panjang, maka kita pilih paragraf. Di sana akan tampil tulisan long answers. Pertanyaan ini juga mandatori atau harus diisi, oleh karena itu kita geser tombol required ini. Pertanyaan kedua sudah dianggap mandatori. Kali ini kita tidak perlu menuliskan deskripsi di bawah pertanyaan alamat. Dengan demikian, selesai sudah pertanyaan kedua. Mudah sekali ya. Yuk, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu nomor telepon. Seperti sebelumnya, kita klik plus di sini. Muncullah baris pertanyaan ketiga yang siap untuk kita isi. Pada baris pertanyaan ketiga ini, mari kita isi tulisan nomor telepon. Sama seperti sebelumnya, pertanyaan ini adalah mandatory, dan kita perlu menambahkan description. Caranya sama seperti membuat pertanyaan nomor 1 ya. Kini mandatory dan keterangan sudah diisi. Untuk menghindari kesalahan jawaban seperti pertanyaan yang seharusnya diisi dengan angka, malah ditulis huruf. Ini dapat dihindari dengan menggunakan response validation ini. Namun, jika baris pertanyaan kita tidak tampil response validation, maka Anda bisa klik ini. Lalu muncul pilihan response validation. Klik di sana. Baris response validation akan tampil. Sekarang, kita tentukan saja validasinya dengan klik ini. Sekarang kita tinggal tentukan saja untuk handphone lebih cocok dengan yang mana. Mengingat intinya harus angka yang dimasukkan, maka kita pilih is number. Tampillah validasi is number dalam baris tersebut. Tinggal kita lengkapi keterangan di sisi kanan. Pesan apa yang kita pakai jika seseorang tidak menuliskan angka? Kita tulis saja data yang Anda masukkan, bukan angka. Sudah lengkap deh pertanyaan nomor 3. Artinya, selesai sudah form singkat yang kita rencanakan. Selamat! Untuk mengetahui tampilan yang nanti dilihat seperti apa, maka kita bisa klik ini. Maka, tampilan form nantinya akan seperti ini. Kita periksa dulu, apakah semua yang kita ingin masukkan sudah tertera di sana. Jika sudah semua, kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Jika belum,
Kita bisa kembali ke halaman Google Form tadi untuk melakukan perbaikan. Berhubung kali ini tidak ada yang salah, maka kita akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu mempercantik formulir. Kita kembali ke Google Form tadi ya. Untuk mengubah tampilan, kita tekan tombol palet ini. Tampilah palet yang bisa kita gunakan. Di sana ada header theme color, ada background color, dan ada fonts. Kali ini kita ganti bagian headernya saja ya. Untuk itu, klik Choose Image atau pilih gambar yang diinginkan. Tampil deh header yang bisa dipilih. Selain template ini, kita juga bisa ambil file dari suatu tempat. Tinggal pilih apakah upload atau photos. Kali ini kita pilih theme saja ya, karena kita hanya punya waktu 10 menit untuk mengirim form ini ke teman-teman alumni kita. Kita pilih kiri atas, lalu klik Insert. Maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Mudah ya? Secara prinsip, formulir data kontak alumni sudah siap saji. Selamat sekali lagi. Sekarang saatnya mengirimkan formulir ini ke alumni SMAX, karena mereka sudah menunggu form ini untuk dikirimkan. Diawali dengan menekan tombol Send. Lalu muncul tampilan seperti ini. Berhubung kita ingin membagi-baginya melalui Messenger, jadi kita membutuhkan link untuk dapat dibagi-bagi. Maka pilih lambang link di sana, lalu klik. Tampilannya sekarang seperti ini. Kita sudah bisa melihat link yang bisa kita copy. Namun, berhubung link ini terlalu panjang, Google sudah menyediakan fitur memperpendek link hanya dengan klik ini. Linknya sudah pendek. Klik copy, lalu kirim ke Messenger salah satu teman Anda dulu. Hal ini dilakukan untuk menguji form ini. Jangan lupa, pengujian itu penting. Wah, pembuatan form ini sudah hampir selesai loh. Kurang dari 10 menit. Namun, ada satu proses penting yang perlu dilakukan, yaitu pengujian. Dan ini akan menjadi topik selanjutnya. Namun sebelumnya, sekarang giliran Anda yang mencoba. Tugasnya adalah membuat formulir yang sama, dengan proses yang sama dengan tutorial sampai dengan saat ini. Hasil akhirnya adalah link Google Form yang sudah dipendekkan. Jadi, jika Anda sudah berhasil mendapatkan itu, artinya Anda sudah benar-benar mengikuti training tutorial ini dengan baik. Silakan dicoba. Setelah itu, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menguji dan memeriksa data yang sudah diisi. Kali ini kita akan menguji formulir yang sudah kita buat. Kita coba ambil dari link yang sudah kita kirim melalui Messenger kita. Lalu kita klik link tersebut untuk memastikan apakah berhasil masuk ke form yang dituju. Ya, ini adalah form yang dituju dan isinya benar sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Jika diperhatikan, nama menggunakan short answer, menampilkan baris yang tidak terlalu panjang. Alamat menggunakan long answers yang menampilkan baris yang panjang. Dan nomor telepon menggunakan garis yang pendek. Sekarang kita coba isi ya. Kita uji untuk hal yang pertama, yaitu mengenai keterangan required atau mandatory. Apabila kita mencoba untuk submit, namun data masih kosong, maka akan tampil peringatan seperti ini. Begitu juga untuk alamat. Begitu juga untuk nomor telepon. Artinya, fitur mandatory atau required bekerja dengan baik. Sekarang kita uji lagi mengenai nomor pada baris nomor telepon. Apabila kita mengisinya dengan huruf, maka tampil peringatan yang sudah kita set sebelumnya. Artinya, fitur berfungsi dengan baik. Setelah pengujian sudah dilakukan, mari kita isi lengkap. Dalam pengujian ini, kita tidak hanya menguji apakah fitur yang kita sematkan pada formulir sudah bekerja atau tidak, melainkan menguji juga apakah fitur-fitur yang rencananya kita sematkan pada pertanyaan-pertanyaan
sudah kita pasang atau tidak, karena mungkin saja kita lupa. Jika sudah lengkap, kita coba submit formnya. Berhasil dan data sudah terekam. Untuk info, pesan berhasil submit yang disampaikan ini bisa kita ganti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hal ini akan dijelaskan kemudian ya. Proses pengujian di formulir sudah dijalankan. Sekarang waktunya menguji apakah datanya sudah masuk ke dalam database kita. Untuk menguji apakah data dari teman-teman alumni itu sudah masuk, kita bisa lihat di sini. Kita kembali ke halaman Google Form kita, lalu pilih form yang sudah kita buat, di mana saya sarankan untuk mengganti nama file ini. Caranya akan dijelaskan nanti. Pada halaman form, klik Response. Kita akan menemukan hal ini, yaitu tombol untuk memastikan atau menghidupkan formulir ini. Jika off, maka formulir yang sudah disebarkan tidak lagi bisa diisi oleh orang-orang. Summary berisi mengenai jumlah yang sudah merespons dan isi dari respons tersebut. Questions, jumlah orang yang merespon dari setiap pertanyaan. Individu, yang berisi satu persatu respons dari para alumni. Selain melihat data dalam format ini, data yang sudah diisi dapat juga dilihat dalam format spreadsheet atau aplikasi yang mirip Excel. Kita hanya perlu klik ini. Lalu muncul menu ini, kita tinggal pilih apakah mau membuat file baru atau menggunakan data lama. Kali ini kita pilih file baru, klik Create. Akan muncul file ini di spreadsheet. Di sini terdapat kolom timestamp yang memang otomatis, yaitu berisi tentang kapan data terekam. Kemudian ada kolom nama, alamat, nomor telepon, sesuai dengan isian yang kita buat. Jika sudah dalam format seperti ini, sisanya tergantung kita, bagaimana kita mau mengolahnya. Best practice-nya adalah data asli yang ada di dalam formulir ini tidak diganggu-gugat. Anda bisa copy tab ini atau download ketika hendak mengolahnya. Jika dilihat di sini, data yang tadi sudah diisi berhasil masuk. Formulir ini sudah selesai diuji dan berhasil, artinya sudah aman untuk digunakan. Sekarang kita sudah ke bagian akhir dari training tutorial ini. Sebelum menutupnya, tadi sempat kita sebut ada beberapa info yang akan disampaikan, yaitu mengganti nama file Google Form dan mengganti pesan di halaman terima kasih. Kita mulai dengan mengganti nama file Google Form. Pertama, kita kembali ke form ini. Lalu, di sisi kiri atas, kita bisa ganti langsung dengan nama file yang kita inginkan. Misalnya, data kontak alumni SMA X. Sudah, selesai. Mudah ya? Selanjutnya, mengganti pesan di halaman terima kasih. Caranya adalah klik Setting, pilih Presentation, lalu tuliskan respons yang kita mau. Misalnya, kita mau menulis terima kasih teman-teman, lalu save. Kemudian kita uji lagi formnya. Setelah diuji lagi dengan mengisi formulir, maka akan terlihat hasilnya seperti ini, seperti yang kita rencanakan. Training tutorial Google ini sudah selesai disampaikan. Mari kita wrap up. Apa saja yang sudah disampaikan dari awal? Pertama, mengenalkan tentang Google Form. Lalu kita membuat formulir di Google Form, di mana diawali dengan menentukan tujuan, membuka Google Form untuk pertama kali, membuat formulir 3 data, lalu kita melakukan pengujian dan memeriksa data yang sudah masuk. Selesai deh. Oke, lengkap sudah training tutorial kali ini, yaitu membuat formulir dengan Google Form. Sebuah pengetahuan praktis yang akan bermanfaat buat Anda yang membutuhkan cara untuk mengumpulkan data dengan mudah. Silakan explore lagi soal Google Form ini sendiri, karena masih banyak yang bisa didapatkan di sana. Kami berharap training tutorial ini cukup menjadi modal Anda untuk memulainya. Terima kasih dan sampai jumpa.